harus ditutup. Iya Pak. Mereka bisa menggunakan alat-alat pertambangan. Nah bisa, akhirnya kan ada teodolit. Nah, Oke, selamat bertemu kembali dengan channel Lokal Story, di mana ceritanya hanya cerita lokal saja. Hari ini saya kedatangan orang yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pelopor di SMK 12, khususnya kompetensi keahlian geologi pertambangan. Selamat malam apa selamat pagi? selamat malam dan pagi, karena yang nonton itu siang dan malam. Siang dan malam, oke. Bapak Chandra Wiguna Umbara. Sehat Bapak Chandra? Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan, saya di sini sampai hujan-hujanan Pak, karena memenuhi undangan Bapak ini Pak. Oh, terima kasih kalau gitu ya. Bapak sangat luar biasa sekali dapat hadir ke podcast Local Story ini. Oke, kita bicara santai aja Pak. Oke, siap. Santai aja. Oh boleh, ini sandaran Pak. Silakan Oh, Pak, oke. bebas di sini Bapak, bebas. Dibebaskan aja di sini Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin teman-teman ketahui, yaitu tentang kompetensi keahlian di SMK Negeri 12 ini, khususnya tentang kompetensi keahlian. Mungkin Bapak Chandra ini mengetahui dari sejarah berdirinya sekolah ini SMK 12 dan sampai penutupan kompetensi keahlian pertambangan. Sejarahnya itu gimana sih Pak? Adanya kompetensi keahlian geologi pertambangan di SMK 12 ini? Jadi begini Pak ya. Pada tahun 2014 itu sebetulnya saya baru lulus Pak. Baru lulus? Dari kuliah, betul. Saya itu kuliah itu hampir 6 tahun Pak. Lama amat Bapak ya? Saya menunggu SMK ini buka Pak. Luar biasa. Sengaja saya Pak. Luar biasa Gitu. sekali Bapak ini. Iya. Saya kuliah hampir 6 tahun, hampir 7 tahun Pak. Bapak ngapain aja kuliah sama Saya betah di Bandung Pak. Itu sampai terakhir Pak, ibu saya nelpon saya Pak. Bila dibereskan kuliah, sambil nangis Pak. Di sanalah saya akhirnya tersadar Pak. Ya udah, mungkin saya sudah waktunya kembali pulang Pak. Begitu sejarahnya Pak. Itu sejarah apa itu Pak? Ini kan sejarah pertama. Oh iya, sejarah pertama. Tapi sejarah saya dulu Pak ya. Jadi gitu. Saya masuk ke sini telat Pak ya. Saya juga nggak tahu ngajar di sini Pak. Waktu itu saya masih di Bandung, saya nulis surat lamaran katanya ya. Ada buka SMK pertambangan katanya gitu ya. Saya bikin di Bandung, nulis ya udah saya kirimkan gitu ya. Dan sudah di rumah waktu udah wisuda itu Pak. Itu bulan Juni kalau nggak salah ya. Kemudian saya masuk ke sini Agustus, sebelum Agustus ya. Sudah berjalan, mungkin yang lain sudah PPDB gitu ya. Sudah apa-apa ya, saya telat masuk Pak gitu. Telat masuk. Begitu masuk, Iya. langsung ke ngajar di jurusan Pertambangan Pak. Padahal saya bahasa Inggris Pak. Maksudnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Luar biasa sekali. Luar biasa buat saya Pak. Talent sekali Bapak ini ya. Enggak Pak, saya kepaksa Pak. Karena dulu bahasa Inggris sudah ada Bu Arnasi Pak, gitu. Kan sekolah baru ya, baru buka. Bingung saya juga Pak. Berarti tantangan lebih berat ya di pertambangan. Iya Pak, saya searching dulu Pak di Google Pak. Ya kirain Sebagai referensi. referensi. Karena saya pikir pertambangan itu pelajaran satu pertambangan aja ya. Ya. Ternyata setelah masuk Pak, di sana hampir berapa pelajaran pertambangan berbeda-beda yang nggak tahu saya Pak ya. Di masing-masing mapel itu berbeda-beda. Beda-beda Pak, ada ilmu tanah, kemudian tentang geologi, ya geologi dasar dan lain sebagainya. Bingung saya Pak, dan saya nggak ada buku sumber lagi Pak. Gitu. Nama sekolah baru Nggak ada Pak. buku referensi pada Nggak saat ada itu buku ya. referensi ya Pak, nama sekolah baru. Terus Gitu. Bapak cari Google, Iya. di Google untuk cari referensinya untuk mengajar ke anak-anak. Iya itu Pak, betul. Iya. Terus selama mengajar itu tantangannya apa aja? Ya kebetulan Pak, ini sedihnya Pak. Waktu itu kita masih, ya Bapak tahu sendiri gitu ya, siswanya gitu juga ya. Angkatan pertama itu seperti biasa Pak ya. Kita ada geologi pertambangan itu ada paling banyak dulu Pak itu siswanya itu. Ada 60 hampir 70-an Pak. Enggak, Pak. Ada 42 itu terakhir itu ya. 42 orang. 42 orang sisanya itu yang sampai lulus itu ya. Dari kelas 1 Kalau sampai nggak salah, kelas sisa iya. 42 orang ya. 42 orang itu.
Paling banyak lah dulu itu ya. Paling banyak. Mungkin nggak tahu ya mereka tersedotan atau apa, saya juga nggak tahu itu Pak ya. Outputnya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu itu Pak, saya pertama-tama itu ya nama sekolah baru Pak gitu ya. Peralatan praktek Ya waktu itu peralatan praktek nggak ada Pak, cuma paling meteran Pak, urut ada paling Pak. Iya itu juga ada, nggak tahu saya juga lupa lagi Pak, ya nggak ada itu Pak. terus adanya alat praktek itu tahun berapa kira-kira? Nah ini Pak yang sedikit saya membahagiakan Pak, saya bisa jalan-jalan lagi sama Bapak. Oh, Itu iya. juga Pak ya. Jadi ceritanya seperti panjang Pak ceritanya Pak. Waktu itu 2015 waktu itu saya pernah bilang ke anak-anak geologi pertambangan ya, barang siapa di sini yang nilainya paling bagus, nanti saya akan ajak jalan-jalan ke geologi, ke museum geologi di Bandung. Pakai uang pribadi saya kata saya ya, buat memotivasi. Luar biasa. Ya, saya mikir itu Pak, mahal itu duitnya, gitu ya. Karena honornya seberapa peran ya. Tapi karena di Bandung ada saudara kebetulan gitu ya, buat jalan-jalan lah waktu itu kan masih singhal gitu ya, singhal ya, masih enak lah buat Masih tunas asmara ya. tunas asmara gitu ya. Nah ini Pak kesempatan, udah kucuk ya. Kucuk. Ada Pak Dewa. Dewa itu siapa? Pak Dedi Warasusandi. Pak Dedi Gitu ya. Warasusandi. Wow, salam-salam dulu Pak Dewa. Pak. Sehat selalu Pak Dan, Dewa Pak. Warasusandi ya. Ya. Nah itu beli alat-alat gitu ya. Alat pertambangan. Alat pertambangan. 2 kali kita beli alat-alat. Pertama kita ke Taman Anggrek ya. Taman Anggrek. Sama Bapak kan? Iya. Iya, itu Bapak tahu ah. Yang bapak nggak enak perut. Itu ceritanya sedih Pak. Kita kan kontekan ya, itu beli teodolit itu mah Pak ya. Kita kan online gitu ya, pakai online. Ketemuan lah ya. Ada di Taman Anggrek. Ya udah Taman Anggrek. Pertama kali sih saya jujur ke Taman Anggrek ya. Besar Pak ya itu mall ya. Kalau di Bandung mah paling besar itu apa Pak ya? BSM. BSM paling ya. Nah, kalau BSM tempat saya Pak. Oh. Bandung Studio Mall. Bandung Supermall. Bandung Supermall. Kalau sekarang jadi Transmall. Nah, itu tempat nongkrong saya itu Pak di sana. Apa yang enak nongkrongnya? Enggak misalnya ada ketusan saya Pak. Kalau nggak punya duit jalan kaki Pak saya Pak. Itu sekitar 2 kiloan lah Pak. Jalan kaki sampai Pak. Ketemu lah sama orang yang jualan itu, yang jualan peralatan pertambangan di Taman Anggrek. Enggak ketemu Pak. Ketemu. Kita kontek-kontekan dulu lah. Bapak itu gimana lupa ya? Kita kontek-kontekan dulu. Kata si siapa itu namanya? Si orangnya saya juga lupa itu. Inko aja ya. Nah, Kata si Inko saya di Hokben. Hokben ya. Sini sedih Pak cerita Pak. Gak bisa saya ceritakan Pak. Kita dikasih nasi basi Pak. nasi basi. Jangan Pak. Bagi saya mah itu nasinya sudah leur Pak. Bagi saya mah itu nasinya sudah leur, Pak. Kalau kata orang mereka nasi Enak itu nasi Jepang. Nasi Jepang. Bagi kita mah itu, aduh Pak, mules Pak. Kita nggak cocok Pak. Nggak cocok. Kita biasanya ya nasi yang keras-keras. Nasi liwet. Nasi liwet, Nasi wadang. nasi wadang. Kita nih ngasih nasi bagus Pak, nggak cocok Pak. Dan akhirnya di sana kita nego. Dapatlah teodolit. Yang dapat itu peralatan teodolit. Ya teodolit itu ya yang dapat. Teodolit sih itu sama, ya teodolit dulu sih. Teodolit sih Pak itu yang paling utamanya di sana. Beres ketemuan sama orangnya, Iya. pada di Warang ngajak ke Padang. Karena beliau nggak cocok sama makanan pokok bento itu. Iya, tit nanti ya. Ya, itu nggak cocok sama tit itu. Akhirnya kita ke Padang ya, biasa. Kebetulan kan Pak Dewa kan tahu ya tempat mangga gitu ya. Kita ke Padang makan lagi Pak. Ya alhamdulillah sih Pak, enak Pak. Sampai ke geologi pertambangan, sampai museum itu. geologi, belanja peralatan, Nah itu melengkapi itu Pak. batu, jenis batuan kalau nggak salah. Nah tadi kembali Pak, saya kan menjanjikan satu orang nih dibawa ke Bandung. Ya. Dan akhirnya ya bukan hanya satu Pak yang saya bawa Pak. Akhirnya berapa? Akhirnya 5 orang Pak. 5 orang. Di sana ada Irmawan, ada Hamzah, kemudian ada Sabit, ya, kemudian ada Aisyah ya, Aci ya, terakhir Desi, 5 orang. Mereka selama kan nggak di rumah dibawa ke Bandung karena kan Iya. orang sini jarang ke Bandung. Nah. Mereka bikin tumpang nggak di Bandung. Nah. Di rumahnya. Kebetulan itu sebelum berangkat ke Bandung tanya pernah ke kota enggak Pak, dia pernah masuk tol enggak Pak, gitu ya. Ya Allah, di sana saya sangat sedih itu Pak. Tapi bangga sih mereka akhirnya bisa nyampe ke Bandung itu Pak. Dan mereka bisa menggunakan alat-alat pertambangan. Nah, bisa akhirnya kan ada teodolit. Nah, di sanalah kita ke CSD, Pak. CSD, PT CSD, PT CSD, PT Emas itu ya. Nah. Yang terbesar lah. Cibayu Sumber Daya. Wah, iya. Di
Di sana kita panggil Pak Jumani. Saya juga belajar Pak, bagaimana pasang teodoritnya gitu ya, kemudian mengukur, kemudian mengukur tanah. Akhirnya enak Pak. Kerjasama juga sama PT CSD. Juga kerjasama sebagai guru tamu datang sih. Datang ke sini ya. Itu namanya guru tamu namanya. Guru tamu ya. Guru tamu. Terus kerjasama apa itu sama CSD? Apakah hanya PKL? Oh banyak Pak, nggak bisa disebutin Pak. Terlalu banyak ya. Oh yang pertama Pak ya, saya ceritain CSD. Nama lagi CSD ya. Iya. Ya. Kemudian kan datang Pak Jumani, ya. Kemudian datang Pak Tatang Ogi dulu ya, Oh, iya, Pak bawa Tatang Ogi. tumpuhan, Iya, iya. kemudian masang plang, spanduk, ya. Kemudian banyak lah sumbangsihnya itu ya. Kemudian anak-anak PKL di sana ya, kemudian bisa ke sana juga kunjungan anak-anak, lihat bagaimana mengolah sampah dulu. B3 juga ya, dulu ya ada ya, diajarkan ya, bahan berbahaya dan beracun ya. Berarti ucapan terima kasih itu hanya sedikit berarti ya, maksudnya tidak untuk diucapkan saja ucapan terima kasih itu Oh, iya, karena betul. terlalu banyak yang diberikan CSD kepada SMK Negeri 12 ini ya. Iya, sangat luar biasa dulu. Nah, berapa kali itu meluluskan geologi pertambangan? Nah, geologi pertambangan itu hanya 3 angkatan, Pak. 3 angkatan, angkatan pertama, angkatan kedua, Angkatan kedua, angkatan ketiga. Nah, setelah itu harus ditutup. Iya, Pak, harus ditutup, Pak. Emang kenapa itu harus ditutup? Nah, itu salah satu mungkin kendalanya itu kan ada instrumen dari kementerian itu untuk teknik salah satunya untuk pertambangan itu 4 tahun, Pak. Kurikulumnya harus 4 tahun. Kurikulumnya 4 tahun itu kan ya di sana lah terjadilah kendala karena kan secara idealnya itu kan untuk TKL itu 1 tahun. 1 itu tahun kan. TKL. Sedangkan kita di CSD aja itu hanya 1 bulan atau 1 bulan itu paling mantap gitu. Maksimal lah itu 1 bulan kita dikasih waktu. Ditawarkan siswa baru pada nggak mau. Ya di 4 sana tahun. ya kita juga kan beban juga kan ya. Kalau namanya 4 tahun kan mereka plus 1 tahun daripada yang normal ya. Mereka harus masuk ke dunia kerja setelah lulusan di sana. Kecuali kita sudah ada di sana betul-betul. Nah di sini kendalanya kita yang boy untuk perekrutan itu susah itu. Ya. Oke, ditutup. Padahal peluangnya setelah lulus dari kompetensi keahlian geologi pertambangan itu gimana sih? Maksudnya kesempatannya gitu setelah lulus itu kesempatan kerjanya apa peluang apa gimana? Menurut saya itu untuk geologi pertambangan itu sumber-sumber penghasilan yang lebih besar itu Pak. Banyak yang sudah story-nya ya. Ada siswa kita namanya Amir Hamzah ya. Ya. Setelah lulus dia langsung di calling ke Bangka Belitung gitu. Oh, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi langsung ya ke sana. Kemudian cerita juga ya Hamzah itu, Pak, alhamdulillah terima kasih sudah diajarin kompas katanya, kemudian GPS ya. Padahal sederhana ya. Sederhana Tapi kita di sini. bermanfaat. Bermanfaat. Dan sampai dia mengoperasikan alat berat dia sebagai ini operator ya itu ya. Berarti peluangnya cukup besar juga ya. Gede gajinya Pak. Ya. Kita juga kalah ya guru. Kalah itu, wah bisa nyampe 2 digit lah itulah. Oh, Itu sampai lah ke sana ya. Ada lagi Pak. siapa Sudah lagi? story-nya. Ada Derry, kemudian Asep itu angkatan kedua itu. Dia itu di konstruksi bangunan itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Dia sebagai surveyor. Pakai teodorit. Iya, iya. Atau sekarang motornya juga. Kayak Pak. Bapak Saya mah fiction oge, nanti nak kendor, Pak. jadi sebetulnya kesempatannya tinggi, kesempatan peluangnya besar, tapi titik masalahnya hanya harus 4 tahun kan. Iya. Sekolahnya 4 tahun dan akhirnya nggak ada yang mau di sekolah kita selama 4 tahun itu akhirnya ditutup gitu ya. Iya. Jadi sejarahnya dari sejarah mulai awal sampai dengan sejarah ditutupnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Chandra telah datang ke podcast Local Story dan nantikan narasumber-narasumber yang lain yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Bapak punya Apa? channel YouTube? Ada Pak, ada. Nanti di Ya, di sini aja langsung, Pak. Iya. Jangan Apa, lupa nanti subrek ya. Di sini Gueru Umar Bakri ya. Omar Bakri ya. Nah, di sini ada nih. Luar Nih, biasa, tuh. Bapak ya. Tuh. Tinggal subscribe kemudian tombol lonceng ya. Kemudian di sana nanti banyak-banyak video-video bagus. Oke, nanti kita ketemu lagi di Local Story.